Di balik pegunungan yang diselimuti kabut sepanjang tahun, terdapat sebuah hutan adat yang bahkan namanya jarang disebut oleh masyarakat sekitar. Hutan itu dikenal sebagai Leuweung Tatar Kawuri, sebuah kawasan tua yang konon telah ada jauh sebelum desa pertama dibangun di wilayah tersebut. Tidak ada jalan setapak yang benar-benar menembus ke jantung hutan itu. Pohon-pohon rasa mala berusia ratusan tahun berdiri kokoh. Akarnya menjalar seperti ular raksasa yang memeluk tanah. Udara di sana terasa lebih dingin dibanding kawasan sekitarnya. Bahkan, suara burung pun perlahan menghilang ketika seseorang memasuki kawasan bagian terdalam hutan. Penduduk desa meyakini bahwa tempat itu bukan sekedar hutan biasa. Mereka menyebutnya sebagai wilayah yang wingit, sebuah tempat yang harus dihormati karena dipercaya dihuni oleh makhluk-makhluk dari alam lain. Konon, siapapun yang memasuki hutan tanpa menjaga sikap akan merasakan keanehan. Arah mata angin seakan berubah, dan jalan pulang terasa menghilang. Sementara, suara langkah kaki sering terdengar mengikuti dari balik pepohonan. Namun yang paling sering menjadi pembicaraan adalah kemunculan hewan-hewan yang bentuknya tidak pernah tercatat dalam pengetahuan manusia. Beberapa orang pernah mengaku mendengar suara geraman yang bergema dari balik kabut, tetapi tidak pernah menemukan sumbernya. Seiring berjalannya waktu, kisah-kisah mengenai penghuni gaib hutan mulai diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penduduk setempat meyakini bahwa hewan-hewan itu bukan satwa biasa. Dalam cerita turun-temurun, mereka disebut sebagai penjaga hutan yang memilih wujud hewan agar tidak mudah dikenali manusia. Mereka dipercaya hanya menampakkan diri pada waktu-waktu tertentu dan kepada orang-orang tertentu, seakan memiliki tujuan yang tidak pernah diketahui secara pasti. Masyarakat percaya bahwa makhluk-makhluk tersebut bukanlah hewan biasa, melainkan perwujudan penjaga gaib yang memilih bentuk menyerupai satwa hutan dengan wujud yang aneh. Inilah beberapa rekaman citra visual ketika saya berada di kawasan Leuweung Tatar Kawuri. Entitas ini dikenal dengan sebutan Waringga. Waringga memiliki kebiasaan selalu bertengger di pohon tua, mengawasi dari kejauhan, dan suaranya menyerupai tangisan manusia. Keberadaannya di hutan ini memberi tanda bahwa akan terjadi sesuatu yang tidak biasa ketika keadaan berubah di dalam hutan. Karakter ini dikenal dengan nama Lamporik. Ia mampu berlari dengan sangat cepat, bahkan sulit diikuti. Kemunculannya selalu di malam hari dan di tempat-tempat yang sangat rimbun. Lamporik dipercaya oleh warga masyarakat sekitar suka menolong orang. Bahkan di beberapa kesempatan, Lamporik mampu menuntun orang yang tersesat menuju ke jalan keluar.
Entitas ini dikenal masyarakat dengan nama Silumbra. Silumbra memiliki karakter sangat jinak dan mampu menghilang ketika didekati. Ia seringkali membawa aroma bunga liar. Alasan kenapa Silumbra menampakkan diri adalah untuk mengalihkan langkah manusia agar tidak memasuki kawasan yang dianggap berbahaya. Kemunculan mereka bukan tanpa alasan. Ada kalanya, mereka muncul ketika seseorang melanggar pantangan adat, menebang pohon tua tanpa izin, atau memasuki kawasan yang dianggap suci. Kehadiran mereka diyakini sebagai peringatan agar manusia segera meninggalkan tempat tersebut sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Entitas ini dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Kalasura. Kalasura memiliki karakter yang sangat dominan. Ia seringkali mengitari wilayah keramat dan muncul tanpa suara. Kemunculan Kalasura adalah untuk menjaga pusat hutan dari orang-orang yang berniat merusak atau mengambil benda keramat. Entitas ini mendapat sebutan dari warga sekitar dengan julukan Jala Sakti. Jala Sakti selalu muncul setelah hujan dan suaranya menggema di kejauhan. Ia tidak pernah terlihat di siang hari. Kemunculan Jala Sakti menandakan bahwa energi hutan sedang berubah. Dalam arti, ada beberapa pergeseran energi yang terjadi baik akibat fenomena alam ataupun akibat ulah manusia. Di lain kesempatan, mereka justru dipercaya menyelamatkan orang-orang tersesat. Banyak kisah menceritakan tentang seorang pengembara yang mengikuti seekor kijang putih hingga akhirnya menemukan jalan keluar dari hutan. Saat menoleh untuk mengucapkan terima kasih, kijang itu telah menghilang tanpa bekas. Tidak sedikit pula yang menemukan jejak-jejak aneh di tanah basah. Jejak itu tidak tampak jelas, tapi hanya beberapa meter kemudian berhenti begitu saja. Seolah makhluk yang meninggalkan jejak tersebut lenyap ke udara. Para pemburu yang mencoba mengikuti jejak tersebut justru mengaku berputar-putar di tempat yang sama selama berjam-jam sebelum akhirnya kembali ke titik awal.
Entitas ini dikenal oleh masyarakat Tatar Kauri dengan nama Mahakala Buntala. Ia memiliki karakter yang sangat tenang, jarang bergerak, namun setiap langkahnya menimbulkan gema di kejauhan. Mahakala Buntala dipercaya sebagai penjaga gerbang menuju alam gaib, sehingga hanya muncul ketika keseimbangan hutan terganggu. Entitas ini bernama Guratma. Memiliki karakter yang sangat tenang, mengawasi setiap orang asing yang datang, dan tidak pernah menyerang tanpa sebab. Guratma akan menampakkan diri sebagai peringatan agar manusia segera meninggalkan wilayah terlarang. Hingga hari ini, Leweng Tatar Kauri tetap berdiri dalam sunyi. Tidak ada yang benar-benar mengetahui apa yang tersembunyi di balik kabutnya. Sebagian menganggap kisah-kisah tersebut hanyalah legenda yang diwariskan turun-temurun untuk menjaga kelestarian hutan dan mencegah orang memasuki kawasan berbahaya. Sebagian lainnya meyakini bahwa setiap penampakan adalah pertanda adanya sesuatu yang belum mampu untuk dijelaskan. Terlepas dari berbagai kepercayaan itu, satu pesan selalu diingat oleh masyarakat sekitar. Hormatilah alam, dan jangan merusak tempat yang telah dijaga selama ratusan tahun. Karena di dalam hutan tua, yang paling berbahaya belum tentu yang terlihat oleh mata, melainkan rasa kehilangan arah, ketidaktahuan, dan keberanian yang melampaui batas.